Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Zulkifli Pranaya dengan NPM 2510357. Ya, jadi semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan secara singkat tujuan pendidikan Pancasila dan juga filsafatnya, teman-teman. Yang pertama, perlu diketahui dulu bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Presentasi ini akan membahas tentang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta tujuan pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter generasi muda. Tujuan presentasi ini ialah memahami nilai-nilai Pancasila dan relevansinya dalam pendidikan untuk kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, kita mulai dari pengertian filsafat Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca, yaitu 5, dan sila yang berarti dasar. Terdiri dari 5 sila, yaitu 5 dasar, atau yang bisa kita ketahui dengan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, filsafat Pancasila sebagai ideologi negara yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi sumber nilai moral, etika, dan norma sosial. Ini bukan agama, melainkan dasar untuk harmoni antar warga yang beragam, seperti yang dijelaskan oleh Soekarno pada pidato 1 Juni 1945. Pancasila meliputi 5 aspek. Yang pertama ada aspek ketuhanan yang menekan toleransi beragama. Yang kedua adalah aspek kemanusiaan yang menjunjung hak asasi manusia. Yang ketiga ada persatuan, yakni untuk mendorong solidaritas nasional. Dan yang keempat ada kerakyatan, yang terdiri dari demokrasi berbasis musyawarah. Dan yang terakhir ada keadilan sosial atau kesetaraan ekonomi dan sosial. Fakta pendukungnya, Pancasila dirumuskan sebagai kompromi nilai-nilai tradisional Indonesia seperti gotong royong dengan pengaruh modern, seperti dalam Deklarasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya ada pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum sekolah, seperti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut dengan PKN, atau juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan PPKN. Ya, tujuan utamanya adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama adalah membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang berintegritas dan toleran. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran nasional, cinta tanah air, dan semangat persatuan. Lalu selanjutnya tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis
dan etis dalam menghadapi tantangan global, seperti kasus korupsi atau intoleransi. Dan yang terakhir, diharapkan seluruh siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong dan juga musyawarah. Manfaatnya, pendidikan ini membantu generasi muda menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta juga mencegah disintegrasi bangsa seperti dalam kasus konflik sosial yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada hubungan antara filsafat dan tujuan pendidikan. Jadi apa sih hubungannya antara filsafat dan juga tujuan pendidikan? Filsafat Pancasila sebagai fondasi nilai-nilai sila menjadi acuan dalam pendidikan untuk membentuk kepribadian negara. Pendidikan sebagai alat implementasi melalui pendidikan, filsafat Pancasila diwariskan ke generasi muda agar tidak hanya dipahami secara teoritis, tapi juga dipraktikkan, misalnya program sekolah, seperti kegiatan kepramukaan, atau kegiatan paskibra, atau kegiatan pokoknya jadi kegiatan yang menekankan persatuan dalam kegiatan tersebut. Nah, banyak di sekolah-sekolah biasanya seperti itu. Lalu contoh pengaplikasiannya, kalau di sekolah biasanya melalui pembelajaran tentang toleransi agama yang berkonteks atau yang berpacu pada sila pertama, melalui diskusi kelas atau maupun perundingan apapun yang membentuk sebuah kelompok. Fakta pendukungnya adalah menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pendidikan Pancasila itu bertujuan mencapai profil pelajar Pancasila yang beriman, bergotong royong, dan juga mandiri. Nah, jadi kesimpulannya, filsafat Pancasila adalah sebuah pandangan hidup yang menjunjung harmoni, keadilan, dan juga persatuan sebagai dasar negara. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk warga negara yang menerapkan nilai-nilai ini untuk kemajuan bangsa. Jadi simpelnya, Pancasila itu harus ditanamkan pada usia anak-anak sejak masih dini ya, karena untuk mereka bisa menjalani nantinya sebagaimana bermasyarakat di usia yang sudah mulai dewasa. Karena jika Pancasila tidak diimplementasikan atau tidak dipelajari sejak dini, maka dampaknya adalah masyarakat atau anak-anak yang tidak diajarkan Pancasila nantinya bisa tidak memiliki moral atau memiliki kualitas hidup atau kualitas bermasyarakat yang buruk. Ini akan menyebabkan atau akan berdampak kepada kemajuan bangsa, termasuk berpengaruh terhadap perekonomian bangsa, politik bangsa, ataupun hal-hal yang dapat mencegah terjadinya kemajuan pada bangsa ini, teman-teman.
Nah, jadi sekian dari saya. Semoga topiknya bermanfaat bagi kalian semua. Eh, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.